Bagi kami, hari yang paling mulia adalah hari kelahiran Nabi. Bagi kami, malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam yang ada adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, itu kitab adalah kitab Al-Imam Syarwani. Kitab tersebut adalah khasyah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya Jibril, malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama, dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu an dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau menjawab, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat di muka bumi, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi. Adanya Nabi di muka bumi sudah tentu lebih utama daripada adanya malaikat di muka bumi. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan bagi umat-umat yang lain. Sedangkan kelahiran Nabi, maulidnya Nabi, itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh umat, seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam jagat raya. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Sampai-sampai Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Muhaddis Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki rahimahullah, beliau pernah menukil syair daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin ma tasafahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi wangi, menjadi sempurna, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yang agung, yang sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malam Senin, engkau adalah pembuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Sebab kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada salat, tidak akan ada Ramadan dan keutamaannya, tidak akan ada Muharram dan Asyura di dalamnya, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada ihsan, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada ulama, tidak akan ada amal, wara, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, ibadah, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri rahimahullah dalam Qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di ini majlis bergembira, berbahagia, bersukacita dengan maulid Nabi, dengan adanya Nabi, dengan lahirnya Nabi yang perintahkan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan salafun salih, bukan aulia, bukan ulama, bukan tabi'in tabi'in,
bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat, tetapi yang memerintahkan kita berbahagia, bersukacita, bersenang, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah. Apa karunia Allah dalam ayat tersebut? Dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan karunia Allah dalam ayat tersebut. Para mufassirin ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan ilmu, ada juga yang mengatakan Al-Quran. Adapun rahmat Allah dalam ayat tersebut, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, itu tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Al-Imam Baghawi menjelaskan rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang terbesar, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya, dengan adanya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.